Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sosialisasi KKN. Bersama saya Andri Maulana, saya akan memandu jalannya sosialisasi KKN ini. Nah, apa sih sebenarnya sosialisasi KKN? Karena banyak mahasiswa yang bertanya, Pak, KKN itu bagaimana? Gitu kan. Kemudian teknisnya nanti gimana? Karena keadaan sekarang sedang terjadi pandemi, apakah boleh secara online gitu ataukah boleh dengan cara-cara yang lain? Nah, nanti saya akan jawab beberapa permasalahan tersebut. Baik, kita mulai saja. Yang pertama kita kenalan dulu, sebenarnya apa sih KKN gitu ya. Nah, KKN itu adalah kuliah kerja nyata, ya salah satu bentuk program dari kampus, ya, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang ada di semester 7 program sarjana S1 di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri. Jadi bagi Anda yang sekarang di semester 7 di kampus Teknik Nusa Mandiri, ada program kuliah ya, yang namanya adalah KKN. KKN itu seperti apa? Kita masuk ke slide berikutnya. Saya jelaskan dulu bahwa untuk mengikuti KKN ini, bagi Anda adalah mahasiswa yang aktif dan tidak dalam status cuti. Jadi kalau misalnya Anda dalam status cuti dan bertepatan di semester 7, maka ini nggak bisa diikuti. Jadi hanya mahasiswa yang aktif dan tidak dalam status cuti. Atau juga mahasiswa dia aktif tapi ternyata di perjalanan di tengah-tengah semester dia terkena sanksi akademik, baik itu pelanggaran ringan atau pelanggaran berat. Ini nggak bisa mengikuti KKN. Kemudian mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di semester 7 dan telah menempuh SKS-nya itu sebanyak 110 SKS. Nah, kalau kurang dari ini dia nggak bisa, ya. Nah, kemudian yang pastinya mahasiswa tersebut dalam keadaan kondisi yang sehat, baik jasmaninya atau rohaninya. Dia tidak dalam keadaan sakit gitu ya. Nah, ini bisa. Tapi kalau misalnya dia dalam keadaan sedang dirawat gitu karena suatu penyakit harus dirawat selama 1 bulan atau 2 bulan, nah ini mahasiswanya nggak bisa mengikuti KKN. Kemudian apa sih tujuannya ada KKN ini? Yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan di perguruan tinggi. Nah, Anda ilmunya di perguruan tinggi apa basisnya? Misalnya programming gitu kan, atau jaringan komputer, atau sistem analis. Nah, nanti Anda bisa menerapkan keilmuan Anda di tempat-tempat tertentu, entah di sekolah, atau di masyarakat, atau di panti asuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ikut membantu mensejahterakan masyarakat dan memajukan anak bangsa sesuai dengan tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian karena ini berupa kegiatan, nah nanti kegiatan ini pasti butuh dana. Nah, dananya dari mana? Yang pertama ini dananya adalah sumbernya sumber pribadi atau sumber mahasiswa itu sendiri yang melakukan KKN. Apabila nanti kegiatan tersebut itu membutuhkan biaya gitu kan, entah membuat proposalnya atau membuat laporannya atau membeli suatu perangkat untuk berjalannya kegiatan ini. Nah, ini adalah sumber dananya. Yang pertama adalah dari mahasiswa tersendiri. Kemudian Anda bisa mendapatkan sumber dana lain. Yang kedua adalah pendanaan dari pihak-pihak lain yang sah dan legal. Nah, mungkin ada sponsor, itu kan sponsor minuman, gitu, atau dari pemerintah daerah atau swadaya masyarakat atau perusahaan-perusahaan swasta yang nanti bisa diajak bekerja sama dalam KKN. Tentu dalam kegiatan ini nanti kalau misalnya Anda mendapatkan dana dari sumber yang kedua ini, tentu ada timbal baliknya, entah promosi produk mereka atau bagaimana ya. Jadi ada dua sumber dananya.
silahkan disiapkan secara pribadi. Yang kedua, jika Anda memang ada kerjasama dengan perusahaan dan lain-lain, silahkan bisa diajukan. Kemudian, bentuk KKN ya. Ini banyak yang ditanyain, Pak, bentuknya kayak gimana? Apakah secara kelompok atau individu gitu. Nah, mengingat kondisi sekarang yang sedang pandemi gitu, saya lebih menyarankan Anda melakukan secara individu atau sendiri-sendiri. Nah, seandainya pun diperbolehkan berkelompok, nanti untuk laporannya pun harus dibuat sendiri-sendiri, tidak boleh dalam bentuk kelompok. Jadi saya sarankan dari sekarang mungkin Anda bisa memilih tema-tema yang baik, yang lebih mudah ya untuk dilakukan sendiri saja, itu tanpa harus melakukan kerumunan orang banyak, itu harus berkumpul untuk menghindari terjadinya potensi penyebaran virus COVID-19. KKN ini bisa dilakukan di mana? Anda bisa lakukan di tempat tinggal Anda masing-masing gitu ya. Entah ada misalnya ada ibu-ibu PKK atau organisasi Karang Taruna atau majelis taklim, boleh. Atau bisa Anda lakukan di lokasi Anda kerja, nggak apa-apa gitu. Misalnya di tempat kerja Anda melakukan sosialisasi untuk menanggulangi potensi penyebaran virus COVID, boleh gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa sesuaikan saja di mana Anda mau melakukan tempat untuk kegiatan KKN-nya. Yang berikutnya, ini ada jenis-jenis program yang bisa Anda ambil untuk kegiatan KKN ini ya. Yang pertama ini ada tentang keilmuan, latar belakang program studi. Ya, jadi misalnya Anda punya keilmuannya apa? Misalnya di jaringan komputer. Oh, berarti Anda melakukan KKN-nya di bidang jaringan komputer di tempat kerja Anda, boleh, atau memberikan materi atau pembekalan bagi siswa-siswa SMK di bidang jaringan komputer, boleh gitu ya. Atau yang kedua, multidisiplin atau lintas keilmuan Anda, boleh gitu ya. Misalnya Anda keahliannya jaringan komputer atau sistem informasi, Anda mau memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara mendesain banner gitu ya, atau cara membuat laporan bagi ibu-ibu PKK, boleh itu. Nah, kemudian yang ketiganya lainnya yang tidak terbatas, baik di latar belakang program studi ya, seperti contohnya itu bakti sosial, atau kalau misalnya bulan puasa contohnya bagi-bagi takjil, atau pengajaran dan pengembangan masyarakat, atau melakukan kegiatan keagamaan gitu ya. Bagaimana misalnya melakukan sedekah mingguan atau sedekah bulanan atau sedekah harian gitu ya, atau kerja bakti, atau melakukan kegiatan untuk pembangunan desa serta program-program lain yang bermanfaat untuk masyarakat, baik itu masyarakat Anda tempat tinggal atau juga orang-orang sekitar Anda di tempat kerja. Nah, ini ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup itu adalah batasan sampai mana Anda boleh melakukan KKN-nya. Yang pertama, kegiatan bertema pencegahan dan penanganan virus COVID. Misalnya Anda punya dana, kemudian Anda beli masker gitu ya. Kemudian Anda lakukan KKN dengan membagi-bagikan masker secara gratis kepada setiap pengendara gitu ya, atau ikut melakukan razia terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Bagi orang yang nggak pakai masker gitu kan, Anda bekerja sama dengan polisi atau dishub, nah itu boleh, silakan. Atau kegiatan keilmuan dalam penerapan atau pengembangan teknologi gitu ya. Seperti contohnya pendidikan dan pengembangan SDM ya, bagaimana misalnya melatih para ibu-ibu PKK, boleh, atau melatih para remaja-remaja Karang Taruna, boleh, atau berpartisipasi dalam pariwisata dan ekonomi kreatif. Misalnya Anda membantu para pengusaha di bidang UKM ya, pengusaha kecil, boleh, atau pengelola lingkungan, tadi contohnya kerja bakti, dan pengabdian masyarakat yang lainnya dah yang berguna bagi masyarakat. Ini yang mungkin pelaporan kegiatan KKN
tematik Citarum. Ini bagi mahasiswa khusus ya, yang sudah diutus pada tahun 2019. Nah, mungkin Anda bisa ambil opsi dari A sampai D saja. Nah, kegiatan bertematik pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Ya, kalau misalnya Anda mau ambil ini, contohnya tadi saya sudah berikan, misalnya Anda melakukan program edukasi pencegahan COVID di lingkungan RT RW Anda, gitu kan, menggunakan Zoom. Ya, tadi kan kalau bisa individu, gitu kan ya, individu. Kemudian ada pertanyaan, apakah harus turun ke jalan, gitu kan? Enggak, Anda bisa melakukan secara online. Gitu ya. Anda bisa menggunakan pakai Google Meet atau misalnya Zoom, gitu ya, atau live secara langsung via misalnya YouTube, nah gitu misalnya. Jadi nggak harus terjun langsung ya. Kalau misalnya Anda bisa online, silahkan Anda buat online aja. Kemudian program peningkatan sarana prasarana fisik ya, masyarakat terkait pencegahan penanganan COVID. Misalnya tadi Anda beli masker ya, bagi-bagi di pinggir jalan gitu ya, atau bagi-bagi sama tetangga Anda, atau beli face shield gitu ya, bagi-bagi kepada anak-anak kecil gitu kan, anak panti asuhan, boleh silakan. Atau di bidang keilmuan Anda. Contohnya adalah misalnya program edukasi peningkatan pemberdayaan masyarakat secara daring. Bagaimana Anda mengajari masyarakat Anda, RT RW sekitar tentang penggunaan Zoom gitu, atau bagaimana cara menggunakan Google Family, ya, cara mengontrol pembelajaran anak secara daring, boleh. Yang kedua, peningkatan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contohnya, kalau sekarang kan jualan online gitu ya. Nah, Anda bisa tuh bantu dengan memberikan workshop atau sosialisasi bagaimana jualan online dengan membuka toko online di Tokopedia atau di Shopee atau marketplace lainnya. Seperti itu. Kemudian peningkatan daya saing UKM dengan menggunakan teknologi. Bagaimana caranya kita bisa bersaing. Kalau di Google itu namanya misalnya ada SEO, Search Engine Optimization. Ya, bagaimana nanti keyword, misalnya Anda jual sepatu, nah produk Anda muncul di halaman pertama, baris paling atas. Nah, itu boleh tuh untuk persaingan daya saing ya, UMKM. Atau pengajaran surat menyurat, biasanya bagi RT RW nih atau ibu-ibu PKK gitu ya, ketua RT gitu ya, itu boleh sama aja. Atau pengajaran e-commerce itu bagi usaha-usaha ya, tadi ya sudah saya jelaskan untuk bangun usaha secara online gimana. Nah, itu Anda bisa buat edukasi dan pengabdian terhadap masyarakat dalam bentuk kegiatan yang mengandung unsur keilmuan Anda selama Anda di kampus. Kemudian ada juga pengabdian masyarakat lain yang berguna bagi masyarakat. Contohnya itu ada pemberian bantuan langsung terhadap orang-orang yang membutuhkan, terhadap kaum duafa, menjadi petugas zakat, boleh, atau menjadi tim sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, boleh. Atau yang kedua, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan modal. Wah, kalau misalnya Anda punya rezeki lebih itu ya, duitnya lumayan banyak, Anda boleh nih memberikan modal bagi pengusaha-pengusaha ya. Ini boleh. Yang ketiga, pembangunan. Nah, untuk fasilitas umum atau fasilitas ibadah. Misalnya Anda memberikan infak, sedekah, atau wakaf tanah untuk membangun musola atau masjid. Nah, ini boleh gitu ya, selama ada dananya, selama ada rezekinya. Ini lebih bagus. Atau melakukan pembersihan fasilitas umum. Misalnya toilet umum gitu ya, fasilitas sosial, halte busway, penebangan pohon di jalan. Nah, itu boleh gitu ya. Fasilitas-fasilitas sosial atau fasilitas ibadah umum gitu, perbaikan musola gitu, ngecat musola, atau misalnya perbaikan instalasi listrik gereja atau masjid gitu ya, itu boleh. Atau melakukan pengadaan atau pembaruan, Anda memberikan
peralatan yang dipakai dalam fasilitas umum. Anda misalnya beli sejadah buat ibadah, gitu, beli bangku-bangku untuk gereja, gitu, atau memberikan speaker untuk azan, nah itu boleh bentuknya seperti itu. Anda tinggal pilih, Anda mau KKN dalam bentuk pengabdian masyarakat lain yang tidak ada hubungannya atau lintas dari keahlian Anda, itu boleh. Kapan mulai melaksanakan bimbingan? Nah, ini harap dicatat baik-baik bahwa ini ada tanggal-tanggal tertentu. Nah, untuk bimbingan awal, mahasiswa ini harusnya sudah bisa dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Oktober. Nah, Anda boleh bimbingan dengan saya sudah buatkan grupnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dan insya Allah saya akan jawab. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab, saya langsung akan tanyakan ke penanggung jawab dari program KKN di STEMIK Nusa Mandiri. Nah, di dalam bimbingan ini, Anda harus sudah menentukan, Anda harus sudah cari kegiatan KKN apa yang akan dilakukan. Tadi saya sudah berikan opsi-opsinya. Nah, selama tanggal 7 sampai 20 Oktober, silakan Anda konsultasi dengan saya. Anda mau bikin KKN-nya dalam bentuk apa? Oke. Kemudian lokasinya di mana? Observasinya bagaimana, jadwal kegiatan gimana, dan juga jangan lupa ajukan proposal ke saya. Nanti saya lihat proposalnya bagaimana dari kegiatan KKN tersebut. Nanti kalau saya ACC, silahkan nanti Anda upload di ruang student Nusa Mandirinya. Ya, jadi konsultasikan dulu dengan saya. Nanti kalau sudah di ACC, baru silahkan Anda upload. Jangan tiba-tiba Anda main upload aja tanpa ada sepengetahuan dari saya atau enggak tanpa proses bimbingan. Nanti saya nggak bisa nilai itu programnya. Nah, setelah melakukan bimbingan, gitu ya, bimbingan awal, dan Anda sudah dapat persetujuan dari saya selaku dosen pembimbing, nanti proposal yang dikirim mahasiswa itu bisa Anda kirim melalui email atau melalui grup ini, bolehlah gitu ya. Nanti saya akan tanda tangani atau saya akan ACC. Nanti kalau sudah ACC, proposalnya saya akan balikan lagi ke Anda. Kemudian Anda upload di student.nusamandiri.ac.id dari tanggal 7 sampai dengan 21 Oktober. Jadi proses bimbingannya dari tanggal 7 sampai tanggal 20. Nah, selama rentan bimbingan, jika sudah di ACC, silahkan Anda langsung upload. Karena uploadnya itu juga dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 21 Oktober. Selisih 1 hari aja. Nah, sekarang pelaksanaan KKN-nya. Nah, bagi Anda yang sudah di ACC proposalnya, silakan melakukan KKN ya, di lokasi kegiatan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya. Kalau misalnya Anda di proposal melakukan KKN tentang pengabdian sosial bagi RT RW, ya nanti kegiatannya juga di RT RW. Jangan kegiatannya menyimpang dari proposal yang dibuat. Ternyata Anda bikinnya tidak di RT RW, tapi di lingkungan kerja. Nah, itu nggak bisa. Nah, nanti selama kegiatan ini berlangsung, Anda bisa saling berkoordinasi satu sama lain gitu ya. Walaupun Anda nggak kelompok, Anda bisa saling tanya satu sama lain, kan di grup ya, terdiri dari beberapa kampus. Silakan saling koordinasi, dan juga apabila nanti kegiatan KKN-nya membutuhkan beberapa orang gitu ya, beberapa orang peserta maksudnya. Nanti Anda bisa koordinasi tuh. Misalnya Anda melakukan KKN-nya dengan ibu-ibu PKK, ya nanti Anda bisa koordinasi juga dengan pesertanya, yaitu ibu-ibu PKK di setiap tahap pelaksanaannya. Nanti sambil juga saya akan melakukan monitoring ya dan evaluasi bagaimana kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Nah, ini nih tadi kegiatannya diutamakan dilaksanakan secara daring. Anda bisa menggunakan internet ya, medianya Anda bisa Zoom atau live YouTube atau live dimanapun gitu ya, atau di Google Meet atau dimanapun ya, pokoknya di daring aja, dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait yang membutuhkan bantuan pengabdian bagi para mahasiswa yang memenuhi syarat melakukan KKN. Pokoknya intinya adalah diutamakan silahkan daring. Ya, tapi kalau misalnya
secara daring nggak bisa, Anda memang wajib atau perlu turun ke lapangan, saya harap Anda tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, gitu, dengan menggunakan sarung tangan bila perlu, kalau nggak ada ya siapkan hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, hasilnya apa dari KKN itu? Hasilnya adalah publikasi kegiatan. Jadi harus ada bukti bahwa Anda melakukan kegiatan ini. Dalam bentuk apa? Opsi pertama ada media cetak. Anda bisa terbitkan kegiatan Anda nih. Ya, Anda bikin laporan, Anda bikin press release, gitu kan? Anda terbitkan di koran, koran nasional atau koran daerah boleh, atau majalah, tabloid atau buletin boleh. Opsi yang kedua adalah media elektronik. Anda bisa masukkan di salah satu program televisi boleh, atau di radio boleh, atau di YouTube channel juga boleh, ya. Kemudian media digital online, ya, Anda boleh masukkan di web portal berita, misalnya contohnya detik.com, itu boleh tuh Anda, atau Republika Online, nah itu boleh. Reportase ditulis oleh mahasiswa maksimal 1 hari setelah kegiatan. Kalau misalnya Anda kegiatannya tanggal 10, ya Anda boleh mulai buat publikasinya di tanggal 11, gitu ya. Nah, batasnya nanti adalah dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 23 Desember 2020. Nah, ini masih agak lama nih ya spare waktunya, gitu ya. Kemudian nanti dikirim ke salah satu media di atas boleh ya, namun bukan blogspot atau WordPress. Nah, yang tidak boleh adalah laporannya ini atau publikasinya ini dilakukan blogspot atau WordPress. Nah, ini tidak boleh. Kemudian dilengkapi dengan minimal 3 foto kegiatan ya. Ada foto-foto kegiatannya, misalnya Anda turun ke jalan gitu ya, Anda buat foto-fotonya juga itu. Kemudian karena dia harus diterbitkan, maka Anda juga sekalian buat videonya. Misalnya Anda pakai Zoom gitu ya, pakai Zoom, Anda record Zoom-nya selama kegiatan tersebut. Ya, jadi jangan sampai tidak direcord sebagai bukti. Jadi untuk menguatkan bahwa Anda harus memiliki foto-foto dokumentasi dan juga video dokumentasi. Ingat ya, 2, foto dan video dokumentasi. Setelah melakukan KKN, nih, mahasiswa wajib segera membuat laporannya, yaitu disebut dengan LPK, laporan pelaksanaan kegiatan. Untuk proposal dan laporan, Anda bisa download di panduan ya. Kalau misalnya Anda nggak punya panduan, saya akan taruh di link deskripsi. Silakan Anda bisa download di link deskripsi saya atau di student. Anda lihat aja bentuk laporannya. Tolong dipahami bahwa ada format untuk laporannya, entah marginnya atau posisi judul, posisi huruf besar kecilnya itu tolong dipakai. Apakah ukuran fontnya berapa, kemudian tipe fontnya yang dipakai apa, itu ya. Penulisan tabel dan gambar harus bagaimana formatnya. Tolong nanti diikuti sesuai dengan panduan yang ada. Nanti setelah itu Anda serahkan kepada saya selaku dosen pembimbing untuk saya lihat, saya nilai. Kalau sudah selesai berarti saya tanda tangani, artinya kegiatannya sudah selesai. Nah, laporan diserahkan kembali kepada mahasiswa untuk diupload ke link yang telah disediakan di ruang mahasiswa. Jadi nanti laporannya juga Anda upload ke ruang mahasiswa ya. Jadi proposal di-upload setelah di ACC oleh saya, upload ke ruang mahasiswa. Nanti kegiatan, setelah kegiatan buat laporannya, laporan sudah saya ACC juga, silakan nanti upload juga di ruang mahasiswa pada tanggal 4 sampai dengan 6 Januari 2021. Masih ada tahun depan. Nah, ini tadi nih, dalam penyusunan LPK, mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan maksimal 7 hari setelah kegiatan. Jadi intinya Anda melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan opsi-opsi yang sudah saya tentukan, kemudian ada dokumentasinya. Dokumentasinya foto dan juga diwajibkan untuk dokumentasi berupa video. Nanti setelah itu Anda publikasi di mana, kemudian buat laporannya, itu kan serahkan ke saya, nanti saya akan ACC, silakan Anda
upload ya, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan dalam membuat video tersebut. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, sepanjang video harus menyertakan logo Nusa Mandiri. Buat background, ya kalau misalnya Anda menggunakan Zoom, silakan buat backgroundnya. Backgroundnya ada logo Nusa Mandirinya tuh di bagian pojok atas katanya. Kemudian menggunakan background yang hanya free copyright. Ya, jadi kalau misalnya buat video, nanti jangan pakai video misalnya backgroundnya Alan Walker. Ya, nanti nggak bisa karena copyright. Kemudian tolong diawali dengan opening video ya, yang berisi judul video dengan menyertakan logo STEMIC. Jadi ada openingnya. Openingnya itu menyertakan logo STEMIC Nusa Mandiri. Kemudian tolong diberikan titel ya atau judul di setiap scan. Nah, misalnya scan ini apa? Sedang memberikan santunan ya, tulis di situ. Scan-nya adalah memberikan bantuan. Gitu ya. Kalau ada over voice nggak apa-apa, tapi nggak juga nggak apa-apa. Kemudian jika mengambil gambar dari sumber lain, selalu sertakan sumbernya. Misalnya Anda mengambil gambar tentang jaringan komputer, gitu ya. Nah, itu nanti sumbernya tolong disertakan, jangan sampai tidak disertakan. Nanti dianggapnya adalah plagiat. Kemudian di endingnya atau ending credit title yang berisi nama-nama kru. Kalau misalnya Anda sendiri ya cukup Anda sendiri, tapi kalau misalnya berkelompok ya ditulis tuh nama-namanya siapa, dimnya siapa gitu ya. Copyright-nya adalah Nusa Mandiri 2020. Nah, untuk format videonya ini adalah frame-nya 1280 kali 720. Formatnya MP4 atau MPEG ya. Tambahkan juga greeting ya. Jadi sarjana Nusa Mandiri tempatnya gitu ya. Ada video greetingnya yaitu bunyinya jadi sarjana Nusa Mandiri tempatnya gitu ya. Dan juga ajak untuk penonton ya. Kan nanti kan diupload tuh di YouTube. Nah, misalnya Anda ajakan untuk terus subscribe ya channel Nusa Mandiri ya. Nanti bagi Anda di akhir videonya. Jadi untuk ajakan untuk subscribe. Misalnya ayo subscribe terus channel Nusa Mandiri gitu kan, agar channel ini terus berkembang gitu kan dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian upload dilakukan oleh dosen penanggung jawab dengan format caption KKN STEMIC Nusa Mandiri 2020 strip nama mahasiswa ya, nanti Anda namanya siapa. Nah, nanti digunakan adalah kapital semua. Nah, nanti penilaiannya siapa? Setelah melaksanakan kegiatan, para mahasiswa akan menyusun LPK tuh laporan yang diserahkan ke dosen pembimbing yaitu saya. Nah, nanti saya yang melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dan juga memberikan nilai pada pelaksanaan dan laporan tersebut. Oke, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Silahkan ditanyakan apabila belum paham. Anda bisa tanyakan saya secara langsung atau ditanyakan secara serentak di grup yang sudah saya sediakan. Itu saja, mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Nanti apabila ada update informasi saya akan terus berikan via WhatsApp grup. Saya akhiri materi hari ini, sosialisasi hari ini. Saya tutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.